Wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 2 hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat belajarnya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tematik. Tema 6, subtema 4, merawat tanaman. Pada pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Subtema 4 kali ini kita akan belajar tentang merawat tanaman. Nah, anak-anak, pada gambar ini bisa anak-anak perhatikan, Siti dan ayahnya sedang bercocok tanam. Terlihat ayah Siti yang sedang memberi pupuk pada tanaman. Halaman rumah Siti ditumbuhi berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran indah sekali. Siti rajin merawat tanaman-tanaman tersebut. Anak-anak di rumah memiliki taman bunga tidak? Jika anak-anak memiliki tanaman yang ditanam di halaman rumah, apakah anak-anak merawatnya dengan baik? Jika anak-anak memiliki tanaman yang ditanam di rumah, apakah anak-anak tahu bagaimana cara merawat tanaman yang baik dan benar? Nah, kali ini Ibu Guru ingin memberitahu bagaimana cara merawat tanaman yang baik dan benar. Yang pertama, jangan lupa tanaman harus disiram setiap hari. Akan tetapi, jika musim penghujan, tanaman tidak harus disiram setiap hari karena tanaman sudah terkena air hujan. Yang kedua, jangan lupa diberi pupuk. Nah, anak-anak bisa memberi pupuk pada tanaman setiap 1 minggu sekali. Yang ketiga, jika ada rumput liar di sekitar tanaman yang anak-anak tanam, rumput liar itu bisa dicabut supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman yang anak-anak tanam. Yang keempat, jika ada hama harus dibasmi. Misalkan, pada daun tanaman yang anak-anak tanam ada ulat, maka ulat itu harus kita singkirkan ya anak-anak. Kita tidak harus langsung membunuh ular itu, tapi kita cukup memindahkannya atau meletakkannya di tanah. Seperti itu. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Anak-anak, kali ini ada sebuah teks percakapan antara ayah dan Siti. Ibu Guru akan membantu membacakannya. Silahkan disimak baik-baik ya. Siti, mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? Ayah, supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk-pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Siti, apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah? Ayah, tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga. Siti, kapan kita harus menyiram tanaman? Ayah, setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Siti, baik Ayah, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari sekali.
Pada halaman 157, anak-anak diminta untuk berdiskusi bersama teman sebangku. Nah, karena anak-anak kali ini sedang belajar dari rumah, maka anak-anak dapat berdiskusi bersama orang tua atau saudara. Diskusikan pernyataan di bawah ini. Warnai lambang jika pernyataan sesuai percakapan. Warnai lambang pada tabel jika pernyataan tidak sesuai percakapan. Nah, penulisan kalimat tanya biasa diawali dengan kata tanya. Penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Nah, ini pernyataannya, anak-anak. Pernyataan yang pertama, aku menemukan kalimat tanya pada percakapan. Nah, percakapan yang dimaksud ini yaitu percakapan antara Siti dan ayahnya. Kira-kira tadi anak-anak menemukan kalimat tanya tidak pada percakapan tersebut? Menemukan ya? Benar. Pernyataan yang kedua, aku menemukan 5 kalimat tanya pada percakapan. Kira-kira tadi ada 5 kalimat tanya tidak? Tidak terlalu banyak ya anak-anak. Tadi ada 4 kalimat tanya. Yang ketiga, kalimat tanya diawali dengan kata tanya apa, apakah, siapa, mengapa, dan bolehkah. Benar atau tidak? Benar sekali. Pernyataan yang terakhir, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Pasti ini benar ya anak-anak, karena kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, nanti di rumah anak-anak bisa mewarnainya sesuai dengan pernyataan yang sudah Ibu Guru jelaskan. Kali ini anak-anak diminta untuk mencoba menuliskan kata tanya yang lainnya sesuai yang anak-anak ketahui. Jadi anak-anak diminta membuat 4 kalimat pertanyaan. Nah, di sini Ibu Guru sudah memberikan satu contohnya. Nanti silahkan anak-anak lanjutkan ya. Nah, ini contoh kalimatnya. Berapa harga pupuk kompos ini, Paman? Ingat ya anak-anak, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Silakan dilanjutkan. Setelah anak-anak membuat 4 kalimat tanya, kali ini anak-anak diminta untuk menyalinnya, tapi menggunakan huruf tegak bersambung. Nanti silahkan dituliskan ya. Ditulis yang rapi. Tanaman memerlukan air dan pupuk agar tumbuh subur. Ayah mengajak Siti membeli pupuk di toko tanaman. Di toko tanaman ada pupuk dikemas dalam beberapa ukuran. Nah, ini gambar pupuknya ya anak-anak. Ada ukuran 1 kg, 2 kg, 5 kg, dan 10 kg. Ayah ingin membeli pupuk sebanyak 20 kg. Di toko tanaman hanya tersedia 1 kemasan 10 kg. Ayo, bantu Ayah Siti agar mendapatkan pupuk sebanyak 20 kg. Nah, caranya Ayah Siti dapat membeli 5 kg pupuk sebanyak 4 kantong atau 4 dikalikan 5 kg sama dengan 5 kg ditambah 5 kg ditambah 5 kg ditambah 5 kg sama dengan 20 kg. Jadi, Ayah Siti mendapatkan 20 kg pupuk dari 5 kg pupuk sebanyak 4.
Setelah anak-anak membantu ayah Siti untuk mendapatkan 20 kg pupuk, kali ini anak-anak diminta memberi tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan pada gambar pupuk ini ya. Nah, ini yang perlu anak-anak ingat. 1 kg sama dengan 10 ons. 1 kg sama dengan 1000 gram. 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, sekarang coba kita kerjakan bersama-sama ya. Untuk soal nomor 1. Nah, ini ada 2 gambar pupuk. Pupuk yang pertama terdiri dari 5 ons pupuk dan 5 ons pupuk. Pupuk yang kedua itu terdiri 1 kg pupuk. Nah, 5 ons ditambah 5 ons sama dengan 10 ons. Nah, 10 ons itu sama dengan 1 kg. Jadi, untuk soal yang pertama, jawabannya sama dengan ya anak-anak. 10 ons pupuk sama dengan 1 kg pupuk. Nah, nanti untuk soal nomor 2 dan 3, silahkan dilanjutkan mengerjakannya ya. Tetap semangat anak-anak. Selain merawat tanaman, Ibu Dayu juga suka berkreasi. Kali ini Ibu Dayu berkreasi dengan menggunakan karton bekas tisu gulung. Nah, ini gambar karyanya ya anak-anak. Ibu Dayu akan membuat hiasan vas bunga dari karton bekas tisu gulung. Adapun alat dan bahannya. Yang pertama, karton bekas tisu gulung atau karton berwarna coklat. Yang kedua, kertas warna. Yang ketiga, lem kertas. Yang keempat, pensil. Dan yang kelima, gunting. Nah, begini sekarang cara membuatnya atau cara mengerjakannya. Yang pertama, siapkan karton bekas tisu gulung. Yang kedua, kamu juga dapat membuat gulungan kertas itu dari kertas karton warna coklat. Yang ketiga, hiaslah kertas karton bekas tisu gulung dengan hiasan dari kertas warna. Yang keempat, buatlah gambar pada kertas warna sesuai keinginanmu. Yang kelima, guntinglah gambar hiasanmu itu. Hati-hati menggunakan guntingnya ya anak-anak. Dan yang keenam, tempelkan hiasan dari kertas warna itu pada karton bekas tisu gulung. Seperti itu anak-anak. Alat dan cara membuat hiasan vas bunga dari kertas bekas. Perhatikan gambar tersebut. Di sana tampak Lani dan teman-teman sedang duduk asyik menikmati bekal makanan di taman sekolah atau di halaman sekolah. Halaman sekolah sangat indah. Banyak tanaman hijau terawat. Semua siswa wajib menjaga dan merawat tanaman yang ada. Tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak. Merawat tanaman di sekolah adalah yang harus dilakukan semua siswa. Tanaman di halaman sekolah membuat sekolah tampak indah. Tanaman di halaman sekolah jangan diinjak. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua siswa. Bacaan di atas merupakan contoh pentingnya menaati peraturan untuk merawat tanaman di sekolah. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 orang bersama dengan teman kelompokmu. Karena anak-anak sedang belajar dari rumah,
Maka, anak-anak dapat membuat kelompok yang terdiri dari saudara atau orang tua. Kemudian, anak-anak diminta untuk menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa saja tata tertib untuk merawat tanaman di sekolahmu? Yang kedua, siapakah yang harus menaati tata tertib tersebut? Yang ketiga, apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi tata tertib tersebut? Nah, sekarang coba kita kerjakan bersama-sama ya untuk soal yang pertama. Apa saja tata tertib untuk merawat tanaman di sekolahmu? Apa anak-anak? Iya, kita harus menyiramnya setiap hari atau bunga harus disiram setiap hari. Benar sekali. Nah, untuk soal nomor 2 dan 3 silakan anak-anak lanjutkan ya. Bersama dengan sebangkumu, bacalah percakapan Lina dan Dayu dengan nada dan intonasi yang tepat. Anak-anak bisa membacanya bersama kakaknya ya, atau bersama orang tuanya. Lina, Dayu, bunga matahari yang kutanam sedang berbunga. Dayu, pasti bagus sekali. Bolehkah aku datang melihat? Lina, tentu saja boleh. Dayu, siapa yang merawatnya setiap hari, Lina? Lina, aku dan ibuku bergantian menyiramnya setiap hari. Dayu, di mana kamu menanamnya? Lina, aku menanamnya di halaman belakang rumahku. Dayu, apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh? Lina, tanah yang subur, air, sinar matahari, dan pupuk. Kapan kamu mau datang ke rumahku? Dayu, sore ini setelah pulang sekolah. Lina, baiklah, sampai nanti Dayu. Nah, sekarang ada 3 pertanyaan. Di sini anak-anak diminta untuk menjawabnya. Sekarang, ayo coba kita kerjakan satu ya soalnya. Siapakah yang banyak bertanya pada percakapan di atas? Siapa anak-anak? Iya, yang bertanya Dayu. Jadi pada percakapan tersebut yang banyak bertanya yaitu Dayu. Nah, nanti untuk soal yang kedua dan ketiga silakan anak-anak lanjutkan ya. Lengkapilah kalimat tanya berikut dengan kata tanya yang ada di dalam kotak. Jawaban di bawah pertanyaan akan membantu kalian. Nah, pertanyaan pertama, titik-titik yang menanam bunga matahari ini. Jawab, yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Pertanyaan kedua, titik-titik Lina menyiram tanaman di halaman. Jawabannya, Lina menyiram setiap sore. Nah, untuk pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah ada jawabannya di kotak bawah ini. Nanti tinggal anak-anak mencocokkan kira-kira kata mana yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Tetap semangat ya anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang anak-anak dapatkan hari ini dapat bermanfaat di dunia dan akhirat. Sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.